Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmat dan meridhoi kita semuanya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita melangkahkan kaki kita menjadi saksi di yaumul qiyamah bahwa kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi pejuang-pejuang Islam dalam rangka menyebarluaskan ajaran Islam, sehingga kita layak juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan beliau di yaumul qiyamah nanti. Ala hadini wa kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, pertama tentu mohon maaf ya pada malam ini terlambat karena baru nyampe tadi setelah ada pertemuan di daerah Gunung Putri ya, di perusahaan apa namanya itu, kalau dulu mah Holcim ya, Holcim Semen, Dinamik sekarang, dan keluar masuknya cukup ketat, jadi harus rada ribet juga gitu. Ada undangan di sana bertemu dengan para pimpinan, kurang lebih 30 para pimpinan seluruh Indonesia di perusahaan semen itu, dan saya diminta untuk mengisi di sana dalam rangka bagian daripada kerjasama. Baik, jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini insya Allah tidak akan panjang yang ingin saya sampaikan. Paling tidak hanya sekedar mengingatkan kita semuanya terkait dengan perjalanan dakwah kita ya, dimana salah satu ayat yang Allah ingatkan kepada kita adalah bahwa Allah pernah menyatakan dalam Quran, al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din, bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, di antara mereka saling memberikan pertolongan. Jadi salah satu karakteristik ya, ciri orang yang beriman itu adalah saling memberikan pertolongan satu sama lain. Laki-laki menolong mukmin, perempuan juga menolong orang mukmin yang lainnya. Nah, buah daripada keimanan yang mereka miliki itu nanti dilanjutkan dengan satu langkah demi langkah. Bentuk pertolongannya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu dengan cara kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan dan saling untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan keburukan. Jadi indikator orang yang beriman itu adalah di mana satu sama lain saling mengajak kepada kebaikan, satu sama lain saling mencegah
ketika ada indikasi-indikasi berbuat keburukan, berbuat kesalahan. Nah, oleh karena itu maka selayaknya kita ketika kita ada kebaikan memang kita harus berusaha mengajak itu. Dan mengapa kita harus mengajak seperti yang sudah disampaikan? Karena kegiatan dakwah ini adalah kegiatan mulia. Mengajak orang berbuat baik itu adalah kegiatan mulia dan ini adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diutus itu memang untuk mengajak, bukan memberikan hidayah. Mengajak. Adapun hidayah itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya ajakannya Rasulullah. Allah mengingatkan kepada Rasul sendiri, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun termasuk orang yang paling engkau cintai. Siapa orang yang paling kau cintai, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu. Jadi kita intinya hanya sekedar mengajak. Jadi mengajak kebaikan adalah merupakan estafeta perjalanan Rasulullah. Makanya mulia dakwah ini. Makanya kalau ada orang yang berusaha mencegah ajakannya dakwah, nauzubillah min dzalik, entah disebutnya apa orang itu. Itu yang harus dipahami oleh kita semuanya. Kalaupun kita tidak suka kepada orang, Rasul tidak pernah marah. Rasul dibenci sama orang, Rasul tidak marah. Rasul dihina sama orang, memang hakikatnya Rasul tidak marah. Rasul misalkan diinjak-injak sampai diancam, Rasul memang tidak marah. Kalau urusannya dengan pribadi. Tapi begitu agama Allah diinjak-injak, Rasul pertama ke depan. Rasul langsung menyiapkan jiwa raganya. Rasul menyiapkan kekuatan berupa hartanya. Rasul menyiapkan kekuatan berupa anggota keluarganya. Demi apa itu? Ma'ziratan ila rabbikum. Ingin punya tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung jawab kepada seorang, tapi tanggung jawab kepada Allah. Maka dalam tafsirnya itu yang namanya dakwah itu bukan mengajak manusia agar mengikuti saya. Bukan mengajak manusia supaya loyal kepada saya, kasarnya begitu. Bukan mengajak manusia supaya cinta mahabbah kepada saya, bukan. Mengajak manusia menuju ilallah. Ya. Dakwatun nas ilallah. Mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter orang yang beriman itu seperti itu. Nah, oleh karena itu memang tantangan dakwah itu memang luar biasa. Ya, hambatan dakwah itu memang luar biasa. Makanya Allah telah menceritakan kisah-kisah perjalanan dakwah para nabi, menceritakan dakwahnya para ulama-ulama besar, ya, termasuk 4 madhab itu juga mengalami rintangan-rintangan dalam dakwah itu. Namun demikian, ya kita memang perlu menyadari juga tentang aktivitas dakwah itu ketika menghadapi rintangan dan tantangan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Prinsip pertamanya adalah kita tidak boleh membenci siapapun orang yang merintangi. Itu prinsipnya. Masalah suka tidak suka mungkin manusiawi. Tapi ketika ada orang yang menghalangi dakwah, tunjukkan dalam hati kita tidak boleh membenci kepada orang itu. Kita contoh Rasul yang ada adalah doakan. Semoga di kemudian hari Allah memberikan hidayah dan pencerahan. Amin. Ya. Itu pun seperti yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mengajak anggota keluarganya. Begitu diusir, diancam, tetapi apa yang terjadi? Qala salamun alaik astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Itu yang pertama. Ya, spirit kita tetap dalam dakwah ini adalah lillah.
Kemudian yang kedua, memang ketika menghadapi rintangan-rintangan dalam berdakwah itu, ya, kita tetap harus membalas dalam arti tunjukkan kebaikan-kebaikan kita yang tidak menunjukkan rasa hasud kita. Jadi kalau ada siapapun yang merintangi dakwah, memang pada dasarnya kita harus tetap menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa kita tidak membenci yang merintangi itu, kita pun juga tidak akan menunjukkan kedengkian terhadap orang yang merintangi dakwah itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semakin terasah, teruji bahwa kita dakwah bukan mengajak orang menuju kita, tapi kita mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Berat, memang berat. Itulah latihannya. Itulah perjuangannya yang kita harus tunjukkan di situ. Dan yang ketiga adalah bahwa kita ketika menghadapi rintangan, jangan sampai kita pun luluh dari nilai dakwah ini. Tetap kita harus semangat, walaupun mungkin di tempat itu kita tidak bisa ditunjukkan. Kita lihat Rasul itu berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Begitu tidak kelihatan lagi tanda-tanda keberpihakan kafir Quraisy terhadap Islam, bahkan cenderung terintimidasi, cenderung terus diblokir akses-akses, maka hijrah di situ adalah berlaku. Ketika sudah tidak ada tanda-tanda titik terang pada saat itu, tidak ada penambahan pada saat itu, yang ada adalah intimidasi, yang ada adalah ancaman keselamatan, ya, maka Allah menggerakkan terlebih dahulu, memindahkan terlebih dahulu, cari kepada tempat yang relatif lebih aman dan lebih memungkinkan dakwahnya bisa berhasil. Kemana itu? Yaitu disebutnya proses hijrah. Jadi hijrah ini pada dasarnya merupakan salah satu yang Allah tugaskan ya dalam rangka memberikan pembelajaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berlakunya ikhtiari manusia dalam rangka menyebar luasan Islam. Jika di tempat itu memang mentok dan susah, maka cari tempat yang lain yang relatif memungkinkan terlebih dahulu. Tetapi setelah memiliki kekuatan, setelah memiliki kemungkinan besar, pada akhirnya Rasul pun juga di Madinah lebih berkembang. Setelah berkembang kekuatan ada, maka ujungnya adalah Mekah dikembalikan kendali lagi oleh Rasulullah. Maka itulah yang disebut dengan foto Mekah, kemenangan Mekah kembali. Nah tadi sifat Rasul, karena tidak ada dendam. Lihat sahabat, karena tidak ada dendam, ketika sudah menaklukkan kembali area Mekah, maka pada saat itu orang-orang sudah ketakutan yang dulunya memusuhi Rasul dan para sahabat sampai mengatakan silahkan aku menyerahkan diri, mau di apapun silahkan saja. Tetapi Rasul dan para sahabat karena tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, maka pada saat itu pula ketika engkau masuk kelompok kami, maka insya Allah kalian akan menjadi ada rasa keamanan di situ, selamat di situ. Itulah Islam. Ya, jadi memang dalam dakwah ini banyak luka-likunya gitu, dan Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, apa di antara buah kita dakwah, sabar dalam berdakwah itu? Janji Allah di ujung ayat itu, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang nanti kelak Allah akan berikan rahmat. Ulaika sayarhamuhumullah. Kelak mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita dengan istiqomahnya kajian malam Sabtu ini, harapan kita tiada lain kecuali pertama tadi ya, kita ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena memang ini sedang menjalankan visinya Rasulullah, sedang menjalankan tugas utamanya Rasulullah, dakwatun nas ilallah. Ya. Dakwah, Rasul itu mendakwahkan ya. Tabligh itu kan mendakwahkan sebenarnya. Jadi kita harus yakin perjalanan ini adalah perjalanan Rasul, bukan perjalanan siapa-siapa, ya, bukan perjalanan politik tertentu, bukan perjalanan kehendak seseorang. Ini kehendak Allah dalam Al-Quran.
yang bisa kita lakukan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mudah-mudahan dengan rutinnya kajian ini bagian proses kita untuk menghijrahkan diri kita dari tidak tahu menjadi tahu. Al-jahlu anis syariah kita hijrahkan menuju apa? Al-ilmu wal ma'rifah, menjadi tahu. Tahu siapa? Tahu Allah yang akan diibadahi. Karena pengetahuan kita tentang siapa yang diibadahi itu merupakan satu keniscayaan. Tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tahu bagaimana kita bertindak bersikap keseharian kita. Itu ilmu. Makanya dalam Islam itu ilmu itu merupakan sesuatu proses yang akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan dalam beribadah. Yang kedua, al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, yuthmiru khasyatallah. Karena ilmu yang bermanfaat akan menghantarkan orang punya sikap khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah memiliki dua makna hakikatnya. Berbeda takut manusia kepada manusia. Kalau manusia takut kepada manusia, ujungnya menjauhi yang ditakuti. Tapi kalau kita takut kepada Allah, ada dua di situ yang terkandung. Yang pertama, takut kepada Allah, di dalamnya ada makna cinta dan rindu kepada Allah. Itu yang pertama, semakin takut kepada Allah, semakin tumbuh rasa cintanya. Beda dengan kita takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia, justru kita menghindar dari manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, di dalamnya ada makna hubbullah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang akan sangat amat cintanya kepada Allah. Buah dari takut kepada Allah, di dalamnya ada cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Akibatnya, setelah ada tumbuh cinta dan rindu, takut dijauhi dari rahmat Allah. Jauh takut dari rahmat Allah itu. Nah, itu mana khasyatillah. Makanya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang paling takut kepada Allah, merekalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita ukur kita ini ya, sejauh mana ilmu kita, ukur dua hal itu harus terjadi. Pertama, semakin tumbuh cinta dan rindu kepada Allah, dan yang kedua, semakin takut dijauhi dari rahmat dan ridha Allah. Tidak akan terjadi dua hal itu kecuali al-ulama, orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja dibatasi oleh Allah. Orang-orang yang paling takut dari hambaku itu adalah mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu yang tahu. Jadi ilmu itu dapat menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jadi kajian ini tadi ya dalam rangka melanjutkan perjalanan Rasul. Yang kedua dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu insya Allah akan terus meningkatkan kualitas kita. Pekan yang lalu sudah disampaikan mengapa umat Islam itu harus berkualitas. Karena Rasul menyatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah khairun wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat ilmunya, kuat imannya, kuat amalnya, kuat akhlaknya, kuat materinya, khairun wa habbu ilallah, jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah minal mu'mininal dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Bahkan kata Rasul juga sudah saya sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, bahwasanya kalau umat Islam itu tidak berkualitas, maka orang-orang yang tidak suka terhadap Islam itu tidak punya rasa takut terhadap orang Islam. Orang-orang yang tidak suka pada Islam tidak gentar menghadapi orang Islam. Kenapa? Karena dianggapnya remeh, cetek, enteng menghadapi umat Islam, gak ada apa-apanya. Karena ketika umat Islam banyak tetapi tidak berkualitas, laksana buih yang ada di lautan, menggunung tinggi, tapi ketika ada gelombang dia akan terhempas ke tepian. Kenapa? Karena tidak punya jangkar,
tidak punya kekuatan. Oleh karena itu, kajian adalah ikhtiar kita meningkatkan kualitas diri kita supaya kita punya benteng yang kuat menghadapi nafsu kita, menghadapi syaitonia, menghadapi orang-orang yang memang tidak suka pada Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita. Memang istiqomah itu adalah karomah yang paling tinggi. Saya membaca dalam satu buku yang bernama, bukunya itu Minhajul Muslim. Seorang pengarang yang bernama Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau mengatakan, karomah yang dimiliki oleh para aulia adalah keistiqomahan di jalan Allah. Mungkin dulu kita pernah menyangka karomah itu adalah bisa terbang. Ya, memang terjadi. Oh, orang bisa jalan di atas air. Ya, memang terjadi. Oh, bisa datang makanan. Ya, memang terjadi. Tapi ternyata para tasawuf mengatakan karomahnya tertinggi para aulia istiqomah di jalan